Kalau sekedar viral gampang. Bul ala Zamzam fatu'raf. Kencingilah sumur Zamzam maka kamu terkenal. Berarti nyuhun sewu. Pepatah itu sudah ada dari dulu, Pak. Lah kalau sekarang orang pengen terkenal dengan cara singkat dan instan, ternyata terbukti. Makanya pengen viral, bikin konten aneh-aneh, ngemut es krim. Nyeni matamu nyeni. Aku yo nonton. Kan aku ngomentari. Bagaimana saya bisa komentar dengan baik kalau saya tidak lihat secara langsung? Wargamu gitu Pak Lurah. Apa ora Gus? Saya tak tonton wis tak blur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, wabil khusus sahabat saya, besti saya, Gus Alamuddin Rois. Tepuk tangan untuk beliau. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, camat, Pak Lurah, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Bapak Ibu warga masyarakat Kendal rahimakumullah. Tuku bantal bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Kendal yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Berbicara masalah cinta, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum la'anli an anala bihim syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kenapa saya mencintai orang soleh? La'anli an anala bihim syafa'ah. Karena saya berharap mudah-mudahan saya mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Mencintai orang soleh tidak harus dengan lisan yang fasih, tapi harus dengan hati yang bersih. Maka saya yakin Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di lapangan ini, yang mungkin duduk apa adanya, bahkan mungkin tanpa tikar. Yang tanpa tikar saya doakan hidupnya berkah. Pulang pengajian insya Allah little body, siliti gatel kelebon wedi. Tetapi kenapa duduk ala kadarnya apa adanya kelihatan ceria? Karena adanya cinta di dalam hatinya. Cinta kepada siapa? Cinta kepada orang-orang yang soleh. Saya yakin al-arwah junudum mujannadah. Orang baik itu akan ngumpul dengan orang baik. Maka di lapangan ini acaranya baik, tempatnya baik.
yang mau datang insya Allah dikategorikan sebagai orang baik. Kalau ada orang yang dianggap dirinya buruk, insya Allah OTW baik. Apa itu OTW? Ojo takon baik. Toh kemudian kita bisa melihat orang baik dan orang buruk itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat buruk, sementara orang buruk pernah berbuat baik. Kenapa orang dikatakan baik? Karena kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Sementara kenapa orang dikatakan buruk? Karena keburukannya jauh lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Tapi yang perlu kita paham adalah orang baik punya masa lalu. Tapi orang jelek pasti punya masa depan. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika hati kita mencintai orang baik, itu bertanda bahwa kita ingin menjadi baik. Persoalannya adalah banyak orang baik yang egois. Baik untuk dirinya, tetapi tidak mau membaikkan untuk orang lain. Orang baik kadang-kadang egois, tapi orang jelek kadang-kadang malah optimis. Saya kasih contoh. Saya duduk bersama mbak-mbak Purel di klub malam Yogyakarta. Menunggu pengajian teman-teman yang lain datang. Saya duduk dengan mbak-mbak yang berbaju seksi. Yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Duduk di hadapan saya. Saya sambil tertunduk karena saya lihat pahanya. Cangkemmu, yora kok. Menundukkan pandangan goblok gitu loh. Makanya saya tutup mata saya dengan kacamata hitam. Supaya kalau ngelirik yang mulus tidak kelihatan. Ada rombongan berangkat pengajian, para kiai dan santrinya. Mbak-mbak Elsi Purel di hadapan saya mengatakan apa? Gus, doakan saya ya, supaya bisa seperti mereka. Malam ini waktu saya habiskan untuk kemaksiatan, sementara mereka waktunya baik untuk pengajian. Doakan saya seperti mereka, kiai. Mendengar kalimat ini saya optimis. Ternyata seburuk-buruknya orang masih mau untuk melakukan kebaikan. Tapi satu ketika saya jalan bersama rombongan ustadz, pulang pengajian, saya diantar pulang. Melewati klub malam, begitu melihat mbak-mbak yang bajunya seksi dengan banyak tato yang ada di tubuhnya. Ada salah satu ustadz yang bilang, dasar ahli maksiat, malam-malam waktunya dihabiskan untuk kemaksiatan. Coba Anda lihat. Ahli maksiat melihat orang baik dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Sementara orang baik melihat orang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Padahal Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Karakter kiai itu adalah alladzina yang zuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Kiai itu harus memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Tidak boleh memandang dengan kacamata kebencian. Kenapa? Karena bahkan ahli maksiat pun masih boleh untuk masuk surga selama dia mau bertaubat. Surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk ahli maksiat. Surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertaubat, sementara neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Saya kemarin baru pengajian dari Batang. Di situ ada lokalisasi namanya lokalisasi Penundan. Apa? Aku mampir, Cok, gitu loh. Enggak bahaya, tahur. Yang bahaya itu kamu jomblo, tapi nulis status WA malam Jumat, malam sunnah Rasul. Jomblo kok statusnya malam sunnah Rasul. Sunnah Rasul kok nganggo sabun. Goblok gitu loh. Tapi lebih goblok lagi panitia pengajian dari tadi nggak ada suguhannya. Aku haus. Aku tengok kok ana suguhane aku. Ternyata di Kalirejo kalau minta minum harus ngomong dulu. Oh, ini pasangan suami istri.
Dia ndredeg ketemu aku. Ini tangan. Kopinya mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya teringat, saya ngaji di lokalisasi itu hanya sekitar jarak 500 meter lah. Itu mbak-mbak germonya itu hadir. Mbak-mbak PSK-nya juga hadir, tapi gak kelihatan dong mereka pakai jilbab. Mereka bilang panitia, Gus, di sini banyak para PSK penggemarnya Gus Miftah. Wow, betul loh. Saya bilang, Mbak, mau nggak kalau saya kasih mukena? Saya itu punya torekot. Torekot saya itu apa? Bagi-bagi mukena untuk para PSK dan Purel. Ya Allah. Aduh yuk kene loh. Tak santet meteng loh. Lah wong ya kiai ini ganteng, tutupi kopi kok ya ungu. Ungu kan warna janda. Emangnya aku penggemar janda? Oh. Ngopirian Gus Salam. Saya harus ngopi. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Iya. Malam jemuah bro. Malam jemuah aku 10 dino ora ketemu bojoku, ya Allah. Apa? Jomblo? Nyimak? Kamu jomblo? Santai saja. Sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ya. Santai. Jomblo itu free hatin. Jomblo itu nggak butuh dibela, tapi butuh dibelai. Jomblo itu nggak butuh kuat, tapi butuh pasangan. Nah, insya Allah kamu segera berjodoh ya, dengan janda anak 15. Amin. Saya tawarkan kepada mereka, Mbak, mau nggak saya kasih mukena? Mau Gus. Syaratnya apa? Untuk sholat. Ojo tinggal lemek. Nggih Gus. Saya bagi. Saya kemarin sore Gus Salam, saya pengajian di klub malam Surabaya, The Heaven. Saya bagi mukena ke mbak-mbaknya Purel, mbak-mbak pemandu karaoke. Sebelum Ramadan kemarin, saya bagi mukena 580 mukena kepada mbak-mbak PSK di Gang Sono Tretes Pasuruan. Itu lokalisasi terbesar di Jawa Timur. Ramadan kemarin mereka nggak pulang. Akhirnya mereka sholat berjamaah dengan menggunakan mukena dari Gus Miftah. Selesai terawih, kerja lagi. Saya tanya, laku nggak Mbak? Alhamdulillah laku Mbak. Kok bisa? Iya, berkah Ramadan. Kok saya kurang serap dengan suara soundnya ya? Agak kenceng dikit, bengung. Coba dibenarkan. Tadi pas dipakai Mbak Kosima enak. Monitor. Cek. Jadi kalau besar dikit kok bengung. Agak kecil nggak ada suaranya. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujute. Cewek diragati oke diuntal kancane. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabnya hijau. Nah. Pertanyaannya adalah kenapa orang yang dianggap ahli maksiat sekalipun masih ada rasa cinta kepada orang-orang soleh? Karena cahaya kebaikan itu nggak mungkin mati. Kenapa kok saya itu sayang banget sama mereka? Gusmi Kiai Hamim Jazuli, wali dari Kediri, beliau mengatakan apa? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat. Sementara pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Iki ngopo to wirawiri aja iki. Mau ra ono saiki diujo. Iki lurah iki. Oh tuh.
Ya ora pantes, mosok lurah rupane kaya ngene ya ora pantes. Wetengmu aja gede-gede. Wong lanang iki lak wetenge gedhe niki biasane manuke cilik. Ora percaya, ayo kita sepil. Paling sak pentil. Lato-latone kisut. Oh, ini malam Jumat ya, wes Jan. Aku sudah berapa malam Jumat gak ketemu sama istriku. Karena aku jadi ingin. Cangkeme kekok-kekok gila. Namanya bukan kekok-kekok, cike-cike. Saya ini besok berangkat ke Cirebon, Jakarta, langsung bablas pengajian di salah satu kota di Taiwan. Nah, saya itu masuk Taiwan pertama kali, Gus, itu tahun 2017. Itulah pertama kali saya tahu bahasa cike-cike. Jadi saya pulang pengajian, ada bapak-bapak nyamperin saya. Oi, cike-cike. Karena aku nggak tahu artinya, saya diam. Bapaknya teriak lagi, oi, cike-cike. Akhirnya saya jawab, yes, cike-cike. Begitu saya masuk kamar, kamar saya didatangi sama bapaknya, diketok dari luar. Torok, tok, tok, tok. Oi, cike-cike, cike-cike. Saya batin, kok cangkemi cake-cik wae iki ngopo? Saya telepon panitia pengajian yang ada di Taiwan. Waktu itu di kota Kaohsiung. Mas, ada orang mendatangi saya. Saya dikejar ke kamar. Lah emangnya tadi orangnya ngomong apa, Bah? Ngomong cike-cike. Abah jawab apa? Yes. Cike-cike itu artinya apa? Saya tanya. Oh alah bah, cike-cike ini kun jenengan ditawani kelon. Lah karena saya nggak tahu artinya, saya jawab yes. Coba kalau tahu, oke. Nih. Maka nanti malam ibu-ibu ketemu suaminya, katakan sama suamimu, papa cike-cike. Nanti Gus Alam pulang ketemu istrinya langsung bengok, cike-cike. Orang kaya lurai Kalirejo malah nyanyi. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Aku rata dibagai, banjur aku budal patroli. Terus metu bengi, gugah rondo etan kali. Endi lurahe mau kok ilang? Lurah, kowe rene wae ngopo ning kono? Ya. Kita iringi kedatangan Pak Lurah dengan menyanyikan lagu La ilaha illallah. Rene Lurah rah. Lah wetenge ya gede meneh. Iki berarti manungnya cilik iki. Ini Pak Lurah. Insyaallah sama kok weteng kabeh Pak Lurah, Pak Lurah. Tapi Lurahe mbois lho. Mosok blangkon karo ndase gede ndase. Antik. Iki manusia antik iki. Sesuk mati diawetke di air keras wae cah iki. Enggak bahaya dah. Cuaks. Nah. Ternyata apa? Seburuk apapun manusia itu di hadapan manusia yang lainnya, dia masih ada cahaya keimanan. Mak, iki sapa meneh? Kan nanti di kamera jadinya nggak bagus. Ya kalau yang liwat mbak-mbak Kosimah tombol ngantuk. Lah wis tuwek elek kemenek. Oh, RT mantat ART ngerangkep mantan lurah. Wong kok geleman mantan lurah dadi RT. Kuwi mau cah kuwi mau. Ya wis. Muga-muga panjang umur cah kuwi mau ya. Iki Rene meneh tak ajar kuwi. Ngerti jan sempit malah wiri.
Maka tadi Gusmi bilang apa? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat. Sementara pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Kenapa kita memandang orang lain dengan kacamata hakikat? Supaya tidak gampang menyalahkan orang lain. Kenapa kita memandang diri sendiri dengan kacamata syariat? Supaya lebih hati-hati, supaya lebih waspada. Ketatlah terhadap diri sendiri, tapi longgarlah kepada orang lain. Jangan dibalik. Kalau sama orang lain ketat, sama diri sendiri longgar. Kalau ada orang bermaksiat, seringkali kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain. Tetapi ketika punya salah, seringkali kita menjadi pengacara bagi diri kita sendiri. Maka, nyuwun sewu, cara menumbuhkan itu adalah dengan mencintai orang soleh. Dan saya bersyukur di Kendal ini banyak orang soleh. Amin. Di Kendal ini banyak walinya Allah. Termasuk abahnya Gus Alam. Almarhum almaghfurlah Abah Dimyati Rois. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau menjadi wasilah besok di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Abah Dimyati Rois. Amin. Saya tadi di sana cerita, Pak. Betapa saya itu mencintai Abah Dim dan betapa Abah Dim itu sayang sama saya. Beliau itu mau meninggal masih janjian sama saya. Saya janjian sama Gus Alam sowan hari Jumat jam 5 sore. Beliau meninggal malam Jumat, hari Kamis saya ngaji di Pantura. Saya telepon Gus Alam. Gus, benjang di Tenggo Abah. Di Al-Fadil wal Fadilah 2 jam 5 sore. Ternyata apa? Itu janjian saya terakhir dengan beliau. Jam setengah 2 malam, tepatnya jam 1:04, saya dikasih kabar Abah Dim telah berpulang. Saya langsung dari Pantura, dari Pati ke Kendal. Makanya sahabatnya Gus Alam ini yang datang pertama kali ke pondok saya. Saya bilang sama Gus Alam, sahabat itu seperti tangan dan mata. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka seorang sahabat yang memahami air matamu itu jauh lebih hebat dibandingkan 1000 orang teman yang hanya melihat canda dan tawamu. Saya temani beliau. Saya ke Al-Fadil wal Fadilah, kita ukur makamnya, Pak. Makamnya Abah Dim itu. Karena siang itu saya harus ke Jakarta, saya harus ceramah di hadapan Bapak Presiden. Maka ketika saya ceramah di hadapan Bapak Presiden, saya minta hadiah Fatihah untuk Abah Dimyati Rois. Saya bersyukur ketika beliau meninggal, saya ada di Pantura. Maka saya alhamdulillah orang pertama yang menggali makamnya Abah Dimyati. Pertanyaannya adalah, kenapa itu saya lakukan? Kembali kepada kaulnya Imam Syafi'i, uhibbus sholihin. Cintailah orang soleh, karena kita merasa bukan orang soleh. Kalau merasa hatimu banyak salah, tanamkan di hatimu untuk mencintai orang soleh. Maka tombo hati iku 5 perkara nih, salah sijine apa le? Wong kang soleh kumpulono. La'ali an anala bihim syafa'ah. Orang soleh itu bisa memberikan pertolongan. Saya kasih contoh konkret. Anda kan tahu, saya itu mendapatkan penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 5 kategori. Salah satunya apa? Selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Bahkan ada yang dilukis di bokong mobil sedot WC. Pas neng cangkeme sedotan kayak digambari cangkemku. Kuatnya apa? Silitmu adalah rezekiku. Yang mau saya ceritakan bukan itu, Gus. Di Kalimantan Selatan itu ada mbak-mbak hamil 3 bulan pernikahan dengan suaminya. Tiap malam nonton YouTube-nya Gus Miftah. Begitu tidur ngelindur nyebut nama Gus Miftah setiap malam. Untung yang hamil anak pedalaman Kalimantan. Coba kalau yang hamil anak Kalirejo, pasti orang curiga, jangan-jangan bapaknya saya. Emang aku codot. Anaknya ini matur sama bapaknya, Pak, mbok ke Jogja, minta ucapan doa dari Gus Miftah atas kehamilan saya. Anaknya merengek, akhirnya di usia 4 bulan kehamilan, bapaknya berangkat ke Jogja dengan membawa uang 500 atau 300 ribu, saya lupa.
Sampai Banjarmasin duitnya habis, mau nyebrang ke Semarang. Dari pelabuhan Banjarmasin mau ke Semarang uangnya habis. Dia bingung, balik nggak enak sama anaknya, bablas nggak punya uang saku. Ada truk lewat, bokong truknya ada gambarnya Gus Miftah. Dikejar sama bapaknya ini, ketemu dengan sopirnya. Pak sopir, jenengan mau kemana? Saya dari Banjarmasin mau pulang ke Magelang. Saya habis nganter sayur dari Magelang ke Banjarmasin. Kenapa kok itu truknya digambari Gus Miftah? Saya muhibbinnya Gus Miftah. Saya jamaahnya Gus Miftah. Lah bapak mau kemana? Dijawab, saya itu pengen sowan Gus Miftah di Jogja, saya nggak punya uang, uang saya habis. Apa yang dikatakan sopir ini? Pak, kita sama-sama jamaahnya Gus Miftah. Ayo bapak berangkat ke Jogja, saya antar naik truk saya. Coba Anda bayangkan. Hanya gambarnya Miftah memberikan pertolongan bagi orang yang kehabisan uang. Bagaimana kalau di dalam hatimu mencintai orang soleh? Bagaimana kalau di dalam hatimu mencintai Rasulullah? Bagaimana kalau dalam hatimu mencintai para ulama dan kiai? Insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Rasulullah. Amin. Mila jenengan iku nyuwun sewu lungguh teng mriki. Wis ora usah duwe rasa galau risau. Walaupun duduk apa adanya, diniati tirakat sebagaimana tirakatnya para pejuang untuk membawa Indonesia merdeka. Kalau hari ini Anda duduk di sini karena tirakat, insya Allah anak cucumu yang bakal mendapatkan kemuliaannya. Amin. Hatinya mencintai orang soleh. Lebih bombastis lagi Gus. Di Banjarmasin ada klub malam, karaoke. Ada mbak-mbak purel dadanya ditato Gus Miftah. Fotonya ono Pak Lurah ning kene. Sepil matamu sepil. Pak Lurah nggak bakal kuat. Pengusaha karaoke-nya telepon saya, Gus, ini ada fan-nya Gus Miftah mau video call sebentar boleh? Oh boleh. Siapa Pak? Yang dadanya ditato Gus Miftah. Ternyata begitu video call bener nih, ning dhuwur susu nih Gus Miftah. Saya langsung delok, wow. Raw. Slebeu. Saya bilang, Mbak, kamu kenapa dada kamu ditato Gus Miftah? Gus, dulu saya pernah ikut pengajian Gus Miftah di kafe Jogja. Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Saya berharap dengan tato di dada saya ini tanda cinta saya Gus Miftah. Walaupun kita tidak bisa bersama di dunia, saya berdoa supaya kita bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Wow. Saya bilang, Dok, tato kamu itu bagus, tapi salahnya satu. Napa bah, kurang mudun titik. Maksud saya apa? Cinta kita kepada orang soleh itulah yang akan membawa kebaikan bagi kita. Maka sejarah mencatat, banyak pahlawan bangsa jadi orang besar. Kenapa? Karena cintanya kepada ulama. Maka malam hari ini akan saya sampaikan bagaimana gambaran tokoh-tokoh yang mencintai ulama sehingga mereka menjadi orang besar. Ceramah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka. Insyaallah pengajian 11:30 selesai. Setuju Pak Lurah? Iki rasa mboten, wong nyangoni murah dinyang mboten. Cilik gaya, kalau sudah cilik gaya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah masuk surga pertama kali. Amin. Segera nyusul abadim. Amin. Ya Allah, sawak wateng kabeh ya Allah. Aja lemu-lemu torara. Mbong cilik kaya aku ini lho seksi watenge. Lawang gede kaya Pak Lurah, watenge gede manuke cilik. Gus Miftah watenge cilik berarti manuke sepil matamu sepil. Yo, ngaji tentang cintanya ulama sama Indonesia. Ayo kita selamatan dulu yuk. Njaluk lagu apa? Nemen? Nemen?
ngomong miring apa jengking. Ayo Dek, Pak Siman nyanyi Dek. Di vokalis iki. Maju-maju vokalis tombongan tuh. Sing ayu sapa jenenge? Menurutmu vokalis Kosima sing paling ayu jenenge sapa? Sapa? Reni. Reni ki sapa? Reni ki tukang kendang goblok. Kuwi kendange Reni lah ditabuh rene piye? Entek edite, entek edite. Dikenalake vokalise ndi ngadeg vokalise. Sapa jenenge? Isna, Pak. Oh, sing cilik. Oh, Kim Cil. Jenengmu sapa, Nduk? Isna. Isna. Apa? Isna. Ora krungu mepet kupingku kene. Modus mbahmu. Gak bahaya ta? Mau nyanyi lagu apa, Nduk? Nemen. Ya wes, ayo lagu nemen. Aku tak ngopi dhisik karo Gus Salam. Lagu nemen. Kuwi cangkeme pokok es teh. Iya ngerti es teh dolen kono. Bengok-bengok. Bakul es teh ki sing sabar. Tak kandhani bakul es iki kudu sabar. Cepat atau lambat pasti cair. Malah bengok es teh lah iya. Sing ngomong es ciu sapa? Ya wes, didom kuwi tak tukune kene. Nah. Sing ngomong bakul sate sapa? Es teh. Lah modar iki. Ya wes, dibagi. Teko kabeh iki lho. Lah modar iki. Ya wes, sing wis tak rene. Wedan. Tak pikir loro. Sampai sausé barang disaut. Duitku gede. Dan sing mburi rasa mara. Pon. Lah kuwi bakul sate barang ki sapa sing ngongkon? Lah modar iki aku. Oh, untung aku sugih. Iki bakul kopi barang rene ngopo? Lah edan iki. Kowe pira? Es tehmu mau pira? Jujur, ora ngapusi. 100. Nah. Iki mau pira? 24 pira? 100. Iki pira? 10, 50. Iki pira? Pira? 15 apa? 15 gelas berarti pira? 15 gelas atau 50? Batimu kakayan, Cuk. Ya. Kowe apa kowe? Pira mau? Telur gulung pira? 100. Ya. Wes, iki mau apa? Sate pira? 10.000 cacahe selawe. Kere saiki. Ngapusi kita iya. 200. Jan. Kowe pira? 100. Kowe pira? Halah 100. Kowe pira? 30 apane? Telur gulung 30. Dan nggih tuku LC matamu gitu tuku LC. Ya iki kene. Iki apa iki pro iki?
Kowe pira? Pira? 100. Nah, wis rampung. Pon, wis. Kowe ngopo meneh? Sing ngongkon kowe sapa? 20 apa? 20 apa? Es teh. Piro berarti? 100. 20 ping 5, 100. Pon, mandek, wis. Ngaji. Lah kowe iki apa lah wis mau? Wis kok rupamu tak ajar kowe. Ya wis. Ya wis kopine sijinya ya wis. Kowe ngopo meneh? Aku kirene kon ngaji apa kon tuku es teh ta aku ki? Untung aku sugih. Ya kowe iki. Ya wis. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis. Tegane cangkemmu. Aku haus. Pengajian apike kaya ngene kok murah dinyang. Oh rame mriki. Guayane lurae karo ngampel rame pundi rame kene, Cok. Padahal murah kene. Ya, Mbak Eko Sima sangoni api musike. Piro dute kene? Tak sangoni Mbak e kuwi. Ya, tak sangoni $100, $1.500.000. Wow. Nyanduk. Cie matane. Mikir lurae mikir. Bojoku teko. Apane? Cie lurae matane tak plirikke ya ngopo ya? Oh, ngelirik aku toh. Kamu tahu uang ini toh, dolar. Ini bukan saya kasih kamu, tapi sebagai mas kawin. Iya. Moga-moga bojoku ora nonton ya Allah, amin. Mau DM ke matamu DM. Niki duit kuno niki $100 nduk ya, bagi-bagi karo Kosima. Ya, dongake Gus Miftah. Bojone kathah matamu ki lho. Aku lah gelem Kosima tak rabi kabeh. Tapi kan aku setia. Kan aku cuma sama dia. Pak Lurah nyawer, Pak Lurah kere tak kandhani ora nyawer. Makasih Dok. Lurah tawane duit dienggo jimat. Nah, Lurah nyangge jimat. Disimpen. Wis apa njaluk aku? Iki sapa iki? Oh, BPD. BPD ngemis-ngemis. Ya. Untung aku sugih. Kiyaine Prabowo sugih aku piye. Kiyaine Prabowo ya sugih. Ana dolak njaluk wae. Kendangnya wis sak paket. Sawer. Ya wis, kendangnya sawer. Endi duitku mau? Dene rem. Ya Allah. Atau seket ngireni nyeren. Ya. Kowe lak rabi karo tukang kendang, alah remuk raimu. Dikeplaki ben bengi. Ketepluk. Shallu ala Nabi Muhammad. Cah banser ki rasa ngatik malah nutupi, lungguh wae. Malah nutupi. Lungguh wae. Lah ono kowe lho. Kamu harus tahu, mereka datang kan pengen lihat aku, tapi pengen lihat raimu. Ibu bapak rahimakumullah, ayo saya ingin bangun bangsa Indonesia bareng-bareng. Ini di atas panggung ono BPD, ono lurah, ono ketua DPR, PKB Kendal. Wis omene kuwi, suruh pada masake kuwi sapa iki? Oh, ini BPD, ning sama namanya? DPD, ning Lamaah, Dimyati Rais.
Iki putrane Abadim, adine Gus Salam. Gus Salam. Gus Salam iki dadi periode to, Bro? Meh papat kok kuru iki lho. Berarti ra korupsi. Amin. Oh, korupsi ra pantes anake Mbah Dim kok korupsi. Lalu Rai. Pak Kapolsek, aku ki ngomong Gus Alam kuru mergo ora korupsi. Lalu Rai. Sabar, rasa emosi. Wis tak sawer niki ning dhuwur panggung ana ketua DPRD Kendal, ana DPD Mbak Lamaah, ana Gus Alam DPR, ana Pak Lurah, Lurah ra jelas. DPD. Iki remaja masjid. Oh, primus, priamuka sembret-sembret. Kita membangun Indonesia itu bersama-sama. Maka dulu dicontohkan ketika Kanjeng Sunan Kalijogo membangun Masjid Demak. Nikulah proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo, Pak. Saya mau menyampaikan bahwa persatuan untuk membangun bangsa itu penting. Kalau Masjid Demak itu dibangun sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, pasti jadi wali. Gus Alam bangun masjidnya dadi kok. Sing ora dadi ki lak lurahe. Ojo emosi ra, sabar. Lurahe sekarang berbahagia, jabatannya dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Wow. Dewangi demo ning Jakarta. Kenapa lurah demo minta perpanjangan masa jabatan? Mergo modale durung balik. Kanjeng Sunan Kalijogo ternyata tidak egois. Beliau mencontohkan kepada generasi berikutnya seperti kita bahwa persatuan itu penting. Maka begitu membangun Masjid Demak itu, beliau mendapatkan sumbangan tiang dari Kanjeng Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati. Mendapatkan bantuan dari Sunan Ampel, 1 tiang. 1 tiang lagi dari Sunan Bonang. Kemudian 1 tiang dari Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Kalijogo yang kita kenal dengan Soko Tatal. Kalau seandainya masjid itu dibangun Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri, pasti berdiri. Tetapi beliau mencontohkan afdolul amali bil jamaah. Amal itu paling baik dilakukan secara bersama-sama. Kita kasih contoh lagi. Persatuan itu penting. Masjidil Haram pernah dilanda kebanjiran. Hajar Aswad lepas dari posisinya. Kabilah-kabilah kafir Quraisy di kota Mekah berebut untuk memasangkan kembali Hajar Aswad. Sampai hampir terjadi baku hantam dan saling bunuh, Bu. Yang berhak saya, yang berhak saya. Kemudian dibuat konsensus dan kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya barang siapa masuk Masjidil Haram pertama kali, dia yang berhak memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Seperti yang kita tahu, di usia 32 tahun, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi, yang masuk masjid pertama kali. Artinya apa? Yang berhak memasangkan Hajar Aswad adalah Kanjeng Nabi. Apakah Nabi Muhammad egois? Tidak. Beliau tidak mau masang sendiri. Beliau minta kain panjang dan lebar. Hajar Aswad ditaruh di tengahnya. Pemimpin kabilah diminta maju ke depan satu-satu. Memegang ujung kain, dibawa mendekat ke Ka'bah. Begitu dekat dengan Ka'bah, baru Nabi Muhammad yang memindahkan Hajar Aswad di tempatnya. Apa yang pengen diajarkan oleh Nabi? Semangat persatuan, semangat kebersamaan. Ternyata itu dicontoh oleh Pak Jokowi. Dalam hal apa? Membangun IKN, Ibu Kota Nusantara. Ketika Nusantara, mohon maaf, Ibu Kota dipindah ke Kalimantan, orang protes nih. Kenapa Ibu Kota sudah baik di Jakarta dipindah ke tempat buangan setan jemit, jin iblis. Orang Kalimantan tersinggung. Gara-gara apa? Katanya Ibu Kota dipindah ke tempat buangan setan. Saya ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah? Ibu Kota dipindah ke Kalimantan. Saya jawab, gak ada masalah Ibu Kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Kaget Banser. Makanya Banser I love you full. Bul, ngene-ngene barang.
Kowe iki lanang, Cuk. Kan aku jadi Zizi. Bancere sawer. Wis rene kowe sok Pancasila tak bayar kene. Milih mike. Milih mike le, Nduk. Munggah rene jenenge apa kuwi? Munafikin. Oh, mustafikin. Tak pikir munafikin. Rene ser ben ketok kene. Munggah kene lho. Mencolot bancur ora kuat. Bokongmu gede kok. Iki yo weteng iki lho ya Allah. Kene iki. Siap gerak. Siap gerak. Siap gerak. Sing sabrap ya aku. Ku yang ngene malah meneroke iki lho. Siap gerak. Jukit. Maju dikit. Menerakalah karo tentara karo polisi lho. Namanya siapa? Mustafikin. Mustafikin. Istafoko ya stafiku mustafikin ngerti nopo ya? Angel men iki ya. Lah munafikin ngerti aku. Kayak mbiyen bapakmu asline munafikin jenenge. Rasane sekali manuk to. Jadi Banjar berapa tahun, Kang? Udah. Loh, lali iki lho. Hah? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Kenapa pengen jadi Banser? Ingin membela ulama dan menegakkan ajaran aswaja. Wow, pengen membela ulama dan menegakkan aswaja. Bagus. Wes. Tak takoni iso jawab tak kayak duit. Nah. Kok jalan di tempat malah PBB. Bosok jangan mencah ini. Tak sandet rasa ngaceng lho kowe. Mosok ning ndur panggung kon PBB iki kon ndi lho. Sebutkan 100 nama pahlawan muter. Nah, sebutkan 7 nama pahlawan. Ayo, sebutkan. Pahlawan Diponegoro. Alon-alon 1 ngono lho. 1. Pahlawan Diponegoro. Bagus. Alon-alon. Bagus. Sip. Siapa nama asli Diponegoro? Mutar ayo. Kok Megawati gitu loh. Nama asli Diponegoro itu adalah Ontowiryo Kontoseno. Nama kompletnya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Malah Ontoseno. Oh lagi ya Mustafikin lah wayang kayak sapa iki? Kaya ngene Arjuna, Hanoman. 1 Diponegoro, 2 Jenderal Sudirman. Oh, tepuk tangan. Diponegoro, 2 Sudirman, 3 Prabowo. Lihat saya. Bagus. Prabowo kok pahlawan. Kui Menteri Pertahanan. Iya. Lupa. Ulangi, 3 Jenderal Prabowo. Pahlawan. Sangka wedok, sangka Jepara. Raden Ajeng Kartini. Betul. Kamu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia. Sekarang lanjut, pahlawan yang non Islam.
Supaya kamu tahu Indonesia merdeka tidak hanya oleh orang Islam, tapi juga ada sumbangsi orang non-Islam. Ayo, siapa? Jenderal Nasution. Nasution ki Islam. Marga itu yang Islam ada Siregar, kemudian Nasution, Lubis, itu marga-marga yang Islam. Kalau ini jelas marganya saya tahu. Si Raja Guguk. Udah pahlawan revolusi yang non Islam ada. Siapa? DI Panjaitan. Panjaitan. Biasa lagi pahlawan dari Aceh. Cut Nyadin. Oh, betul. Saya sekarang udah ngerti Cut Nyadin, ngerti Cut Keke, Cut Ari, Cut Mini. Nah. Pahlawan dari Makassar. Pangeran Hasanuddin. Wah, pintar, saya 500.000. Oke, duitku mau. Oh, untung Kiai Suge. Siji. Loro. Telu. Papat. 5. Mangkat bakul ciu. Wes, latih kedut gitu apa wikin? Damel maem. Demel maem. Nggih. Lho, mosok kowe ora iso maem ning omah? Pekerjaanmu apa ning omah? Kuli bangunan. Oh, kuli bangunan sedina pira? 300. Oh, berarti 5 dina wisan kuwi. Ya udah, kowe nyanyi lagu kebangsaan satu saja. Harus iso. Selain Indonesia Raya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Manusia dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk Banser. Ah, jos. Ya wes, iki titip nggih kanca-kanca Banser tuku rokok ya. Mbah jumlahe pira iki? Ketok 5 juta iki ya. Nggih tuku rokok Banser. Ya. Wis ndang mudhun bangkrut aku kin. Ya, ya. Es. Remaja masjid ngopo? Minta uang. Miskin. Sabar, sabar. Ya Allah. Nah, ternyata afdalul amali bil jamaah, semangat persatuan itu dicontoh oleh Pak Jokowi. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu adalah asas dari kesuksesan. Buktinya apa? Coba, saya pengen ya, awake dhewe lak ngritik pemerintah ya sing bener larang ngerti takon. Orang gagal paham dengan IKN Pak Lurah. Buktinya apa? Pak Jokowi ketika membuat IKN, peletakan batu pertama, beliau mengumpulkan semua gubernur dari Indonesia. Apa yang minta dibawa Pak? Tanah dan air. Dari Jawa Tengah, tanah dan airnya dibawa. Dari Jawa Timur, Jogja, Sumatera, semuanya Kalimantan. Dikumpulkan satu di Kalimantan, di IKN. Orang mengatakan begini, Pak Jokowi kelenik. Nggawe istana negara kok dadak nggawa tanah dan air. Padahal yang dimaksudkan sama presiden bukan itu. Maksudnya apa? Kenapa masing-masing daerah membawa tanah dan air dikumpulkan menjadi satu? Supaya semua daerah Indonesia, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun golongannya, apapun rasnya, apapun agamanya, memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap ibu kota Nusantara. Sehingga orang Jawa Tengah merasa memiliki IKN, orang Jogja merasa memiliki IKN, orang Jakarta merasa memiliki IKN. Semangat yang dibawa Pak Jokowi apa? Semangat persatuan. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman itu kalah dengan super team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es.
Lebih goblok lagi pakai sempak di luar. Coba bayangkan Pak Lurah pakai sempak di luar. Artinya apa? Yang pengen saya sampaikan. Ketika orang itu mau sholat, apa perintah imam kepada makmum, Pak? Sawu sufufakum fis sholah. Luruskan dan rapatkan sofnya di dalam sholat. Itu semangat apa? Semangat kebersamaan. Sehingga orang sholat itu kalau rapi, enak lurus. Coba kalau yang satu di depan, yang satunya di belakang. Jonjing, orang penak. Itu semangat persatuan. Persoalannya di Indonesia hari ini, mohon maaf. Banyak orang yang tidak mau merapatkan barisan, tapi justru mengobrak-ngabrik barisan. Tidak mau meluruskan, tapi justru banyak yang merusak barisan. Jadi nyuwun sewu. Maka saya bilang seharusnya seperti imam sholat, mimpin sholat. Sekarang di Indonesia paling banyak justru orang itu profesinya seperti wasit sepak bola. Apa itu? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Salah terus. Lebih celaka lagi apa? Di Indonesia sudah mulai banyak wasit tinju. Apa itu wasit tinju? Ada orang rangkulan, dipisah, wong jotos-jotosan dijarke. Kan goblok. Jeru iki le. Maka kalau kita mau mengisi kemerdekaan gampang. Ayo satukan soft. Kalau dulu para pahlawan dituntut, nggih mateni Belanda le. Mereka dulu harus keluar darah, keringat, bahkan nyawa. Tidak hanya harta benda, tapi nyawa. Tapi mereka kompak le. Di bawah satu komando para pemimpinnya, saya diceritain mbah saya. Mbiyen iki kacang tanah. Disuwuk karo kiai, perang melawan Belanda, disuwuk Allahu Akbar di Fatihah, dilempar ke Belanda jadi bom. Cukup dengan takbir Allahu Akbar. Sekarang takbir murah. Untuk apa? Nutup restoran di bulan puasa. Ono restoran buka takbir, goblok. Lah ono restoran buka aja takbir, tapi apa? Traktir. Degan setunggal cangkemmu, mung siji degane. Kurang ajar. Mosok kiai diajak join degan gitu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, tugas kita hari ini cukup merapatkan barisan. Kenapa? Tantangan kita ke depan semakin besar. Tantangannya apa? Tantangannya tidak lagi kemudian penjajah, tapi mindset kita ini yang dijajah. Contoh, Pak, saya besok hari Sabtu itu berangkat ke Taiwan, bulan depan saya ke Hong Kong. Contoh kita itu dijajah apa? Dalam hal fashion umpamanya. Bocah Kendal kerja ning Hong Kong. Begitu tekan Hong Kong, Pak nyuwun sewu. Dari Kendal, Kalirejo jilbaban sampai Hong Kong, pakaiannya melu mbak-mbak Hong Kong. Jilbabnya dicopot. Pakaiannya melu Lisa Blackpink. Lah Lisa Blackpink nganggo pakaian seksi pantes le. Bodinya bagus, kakinya mulus. Lah cewek Kalirejo kakinya belang-belang, tungkae meletek-meletek. Dadine ora kaya Lisa Blackpink tapi Lisa Black kerupuk. Lisa Black Dop. Itu apa? Mindsetnya yang dijajah. Maka untuk mengisi kemerdekaan ini, satu, siapkan skill, kemampuan. Kalau kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, jadilah anak yang kreatif dan bekerja keras. Korupsi itu bukan kreatif, tapi maling duitnya rakyat goblok, malah korupsi loh. Tak kandani le, wong Indonesia ini lucu, takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul Bu? Lah ono babi haram, duit korupsi hantam. Lalu rai insya Allah selamat. Lurah ki penyakitnya mung loro, godaane siji BLT, loro dana desa. Lah lurah gelem ngundang Gus Miftah insya Allah selamat. Tak kurek iki kupinge pokoke. Pak Lurah, ana BLT didom.
Rasa hitung dulure dhewe. Ndak dicurigai rakyate. Lagian wong Kalirejo ki lucu apa Lurah? BLT untuk orang miskin. Duwe mobil, ngakune yo miskin. Betul? Sapine sak kandang, ngakune yo miskin. Gelange renteng-renteng, ngakune miskin. Wonge yo teko. Yo melu guyu. Jilbabe yo pink. Sing jilbabe ijo insyaallah. Luweh nemen ana. Blangkonku ngopo? Ayo. Kita siapkan skill sehingga kita bisa bersaing. Wa quli amalu fasayarallahu amalakum. Kerja le, derajate wong lanange kerja le. Wong lanang kok ingah-ingih, klemar-klemer, pah, poh, plonga, plongo. Apa meneh? Sehingga agak lah, wong lanang ki tulang punggung, bukan tulang tulung. Sak kerja-kerjamu duwe skill. Betul? Kreatif. Lah korupsi kira kreatif, reaktif. Mila bocah-bocahku cah nom le tak kandhani. Lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor. Mila kula iki njogoni Gus Salam tenanan. Gus Salam di DPR sing lurus Gus tak ewangi. Aja korupsi. Ora korupsi, buktine gedhekke wetenge ra iso kok. Lah Pak Lurah wetenge gede, manuke cilik, Gus Salam wetenge cilik, berarti manuke tetap cilik. Skill. Yang kedua apa? Mindset, pola pikir. Makanya kenapa? Dikatakan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Bangsa Indonesia itu harus dinamis, bukan statis. Optimis, tidak boleh pesimis. Jadi pemain, bukan saja penonton. Jadi imam, jangan hanya jadi makmum. Apa kayak? Trendsetter, bukan follower. Le, gue jadi trendsetter le. Tapi ingat, kalau trendsetter harus yang positif. Kalau sekedar viral gampang. Bul ala zam-zam fatu'rof. Kencingilah sumur zam-zam maka kamu terkenal. Berarti nyuhun sewu. Pepatah itu sudah ada dari dulu Pak. Lah kalau sekarang orang pengen terkenal dengan cara singkat dan instan, ternyata terbukti. Makanya pengen viral, bikin konten aneh-aneh, ngemut es krim. Nyeni matamu nyeni. Aku yo nonton. Kan aku ngomentari. Bagaimana saya bisa komentar dengan baik kalau saya tidak lihat secara langsung? Wargamu gitu Pak Lurah. Api apa ora Gus? Sing tak tonton wis tak blur. Sing file aslinya dibawa Pak Lurah. Aku oleh linknya sama Pak Lurah. Bagaimana Pak Lurah tadi? Kalau mau harus viral, trendsetter yang bagus. Jangan sekedar viral. Aku tahu Pak. Bengi-bengi nonton TikTok ono mbak-mbak jilbaban kotangnya dibuka. Hai guys. Susuku bagus guys. Kui viral dok, tapi berakhir di kantor polisi. Mangan kriuk babi nganggo bismillah. Masalah. Itu penghinaan, betul. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin, kata Nabi.
Semua umatku akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang terang-terangan berbuat dosa. Ditampak-tampakkan. Saiki mila ngomong Pak Lurah, bocah-bocah tak kandhani ya. Saiki wong maksiat wae wani posting, lah awakmu tumindak apik postingan, pengajian postingan, sedekah postingan, kebaikan diposting. Kenapa? Kalau orang baik nggak mau posting kebaikannya, maka medsos isinya semuanya dosa dan kemaksiatan saja. Betul? Posting. Sopo sing kodo pamer? Pamer ki tergantung hati, iso njaga niat apa ora. Sing diposting belum tentu ria, yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Ikhlas apa ora sing ngerti mung awake dhewe karo Gusti Allah. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Wow. Yang terakhir, jam 1:30. Aku capek. Tambahin matamu kan mau dirampok karo Mustafikin ya aku. Yang ketiga apa? Yang satu skill, yang kedua mindset. Mindsetnya harus optimis, yakin dengan masa depanmu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Oh. Kowe ngerti bedanya tahu karo bokong? Tahu diwalik tetap tahu. Emboh. Tapi mboten napa-napa Pak Lurah. Bocah-bocah enom ini gelem ngaji sapi banget Pak Lurah. Sak cangkeme ra apa-apa Pak Lurah. Kelas aku. Paling mulai membosok cangkeme cah iki delok ae. Tolong di zoom raine cah iki di zoom iki. Tolong di zoom, nanti dipotong saya masukkan acara TV, patroli. Nah. Ini mindset, pola pikir. Pola pikir kita jangan, aku bisa apa? Falikul lisai'in maziyah. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Gus Miftah punya kelebihan sendiri, Gus Alam. Kulo lak kon dadi anggota DPR kaya Gus Alam, mungkin aku ora betah. Kon nongkrong sidang, halah-halah ki ngopo keingah-ingi. Wong kula biayane blusukan sak nggon-nggon. Kula ora betah. Apa meneh dadi ketua DPRD Kendal, halah-halah ngopo kuwi? Gajine titik. Golek duit ngenteni kunjungan kerja. Ben Agustusan proposale oke. Sorry Pak Ketua Dewan, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Oh, pemeneh lurah gaji mung 5,5 juta. Milo rasa kakean njaluk karo Pak Lurah. Pak Lurah ki gajine titik. Bengkok akeh pira? Lurah ki sak nggon-nggon fitness, awake fit atine ngenes. Tak wangi Pak Lurah. Jujur, men rakyatmu ngerti, Lurah ki gajine pira? 3.600.000. 3.800.000. Oh, 3.600.000. Aku curiga. Jangan-jangan aku ngaji ini dibayar nganggo BPJS iki. Ora oke le. Ayo. Tapi semua orang punya kelebihan masing-masing. Dan kita nggak usah takut. Maju. Di Indonesia itu provinsi yang nggak mau maju cuma 2. 1 tandur, loro mancing. Orang gelem maju Pak, mundur. Tandur maju ya remuk kabeh tandurane. Malah mancing purel. Bu, anaknya disemangati Bu. Jangan insecure. Kamu harus percaya diri. Kayak Mustafikin lo pede, patang dedet gitu loh. Oleh duit le. Mustafikin bahagia malam hari ini. Lumayan tambahi dana kenakalannya masih. Ingin, gue kan banser, wis 7 tahun. Gue esok mati pede wae. Kok nang alam kubur takone, "He Mustafikin, man rabbuka?" Jawaban kamu nanya. Nah. Langsung digiyebuk cangkeme karo malaikat diyer. Ndelalah gelundung, malaikate bengok, "To, ganjel to." Nah. Lah Pak Lurah jenenge sapa Pak Lurah? Jenengmu sapa Pak Lurah? Oh, Teguh. Ya.
Ganjal tek, ganjal tek. Kemudian yang ketiga apa yang terakhir? Punya attitude, akhlak. Bangsa Indonesia itu rusaknya kenapa? Karena begitu banyak orang nggak punya attitude, bad attitude, randuwe akhlak. Maka yang merusak negara itu mohon maaf bukan orang bodoh tapi orang pintar. Orang pintar yang tidak punya akhlak. Orang duwe anggah ungguh. Kowe ngomong kaya Teguh tak ajar lho kowe. Iki diwangi keronto-ronto sowan nggonku. Gus, pengajian ning Kalirejo, Gus. Astu Gus tak golek ke lapangan sing ngombo, tapi nggih niku sing murah ya Gus. Aku yo ngomong, nggih Pak Lurah tak wenehi murah, aku ngerti rupamu kaya kotak infak. Lalu rae akhlake api, camate api, bupatine api, gubernur sampai presiden api, termasuk DPR api. Itu tanda-tanda Indonesia akan mendapatkan kejayaannya. Amin. Mila dongakno, aku wani milih Teguh, aku ya kudu ndongake Teguh. Muga-muga Teguh selamat ora korupsi. Al-Fatihah. Fatihah kuwi mandi. Ayo jajalan bukti mandine Fatihah. Kopi panas, wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Lah Pak Lurah pengen ketemu malaikat gampang, maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Ketua DPRD. Sabar Mas. Pak Ketua DPRD umurnya pinten? 43. Pak Teguh pinten? 51. Santai wae. Mati syaratnya ra kudu tuwa. Enom ya iso. Mila senajan Pak Lurah luwih tuwa daripada ketua DPR, bisa jadi sing mati Pak Lurah dhisik. Ya wis dongake muga-muga Pak Lurah panjang umur. Dadi wong sak donya mati lurahe urip dhewe. Amin. Ada gajah minum susu. Pak Lurah, I love you. Iya. Kalirejo ngundang Gus Miftah. Lurah Teguh lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqamah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami semua yang hadir malam hari ini ya Allah kehidupan yang istiqamah. Allahumma rizukna biziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, Engkau tambahkan amal, rizki dan ibadah. Allahumma rizukna dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keturunan yang soleh solehah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma rizukna ziyaratal Makkah wal Madinah. Mudahkanlah kami semua yang hadir ya Allah untuk berziarah Makkah Madinah. Allahumma rizukna bi alfi quwwah. Ya Allah ya Rabb, kami semuanya lemah ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kekuatan ya Allah. Allahumma rizukna bi alfi barakah. Kami semuanya penuh maksiat ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rizukna bi alfi karamah. Kami semuanya hina ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Jadikan kami semua yang hadir ya Allah dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah. Dan pada saatnya Engkau panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang sakit malam hari ini Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang sedih Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang susah Engkau senangkan ya Allah. Siapapun yang berhajat Engkau kabulkan ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah. Dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat.
Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk semua hajat kita baca Al-Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalih. Wa liqadainal qabul wal ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kali rejo matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.